Assalamualaikum Laskar Arif Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Ada 10 pertanyaan dari Laskar Arif yang sudah masuk ke kolom komentar hari ini. Ada tentang fermentasi jerami jangka panjang, apakah aman? Keluar ingus bening setiap hari, apakah aman? Penyebab bulu rontok pada pedet, luka belatung di paha, obatnya apa Pak Dokter? Keluar darah setelah di IB, amankah? Usia sapi Bali mulai birahi itu kapan Pak Dokter? Yang ketujuh, bagaimanakah jika diberi dedaunan dari hutan karena kelangkaan hijauan? Yang kedelapan, jerami kering dan jerami hijau lebih bagus mana dan apa bedanya? Yang kesembilan, pedet usia 2 bulan ada benjolan di pusar, mohon solusinya Pak Dokter. Sedangkan yang ke-10, bunting 6 bulan, perut sudah melorot tetapi susu belum keluar, normalkah? Oke, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, itu tadi pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi mohon maaf kalau hari ini saya tidak syuting, tetapi saya hanya merekam suara saya dan tetap menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Jadi akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, apakah fermentasi jerami jangka panjang aman? Nah, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, yang perlu jenengan ketahui adalah jerami adalah hijauan yang nutrisinya paling rendah di antara hijauan-hijauan rumput yang lainnya. Maka dari itu disarankan untuk melakukan fermentasi. Tujuan dilakukan fermentasi adalah supaya awet, supaya mudah tercerna dan meningkatkan palatabilitas atau rasa, sehingga efisiensi kecernaan dari sapi itu lebih tinggi dan gizinya lebih meningkat atau lebih tinggi. Lalu pertanyaannya, apakah aman jika digunakan jangka panjang? Tidak aman jika diberikan single atau tidak ada kombinasi dengan pakan lainnya. Kurang aman. Mengapa? Karena jerami ini kadar nutrisinya paling rendah, Laskar Ngarit, yang perlu jenengan ketahui. Jadi solusinya tetap gunakan fermentasi jerami, berikan kombinasi tetap dengan rumput, bisa rumput gajah ataupun rumput lainnya. Bisa juga dengan pemberian mineral, karena mineral ini akan melengkapi nutrisi-nutrisi yang tidak ada di dalam rumput, apalagi di dalam jerami. Jenengan juga bisa melakukan kombinasi dengan memberikan konsentrat jadi, bisa memberikan polar, bisa comboran, ataupun bisa menggunakan tetes tebu, Laskar Ngarit. Itu semua bisa jenengan gunakan sesuai dengan saran dan anjuran yang ada di mana? Yang ada di masing-masing produk. Karena masing-masing produk berbeda. Jika jenengan menggunakan produk fermentasi jerami, maka kelebihannya adalah awet. Kekurangannya, jenengan tidak bisa memberikan produk fermentasi jerami yang gagal, artinya yang bocor dan berjamur. Di sisi lain, penggunaan jangka panjang juga sangat beresiko jika tidak disertai dengan kombinasi pakan, hijauan, konsentrat, dan lain-lain, terutama mineral. Jadi, jawabannya adalah amankah? Tidak aman jika tidak disertai dengan pemberian kombinasi pakan yang lainnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Keluar ingus bening setiap hari, amankah? Keluar ingus bening merupakan reaksi yang normal jika seekor sapi itu dikeluh. Bisa jadi ini merupakan reaksi alergi dari gesekan yang terjadi karena tali keluhnya tersebut. Tetapi jika disertai dengan bau, nafsu makan yang menurun, aktivitas yang menurun,
dia seperti stres, air mata berlebihan, demam tinggi, dan yang paling parah adalah keluar ingus berwarna kuning, pekat atau hijau. Ini berbahaya. Maka jika ini terjadi, segera lakukan pemeriksaan kepada dokter, karena ini bisa jadi indikasi terhadap penyakit-penyakit yang lainnya Laskar Ngarit. Maka rumusnya, jika ingus bening yang keluar ini tidak disertai dengan rasa sakit, tidak disertai nafsu makan turun, tidak disertai dengan aktivitas yang menurun, dan tidak demam, serta tidak bau, maka aman. Tetapi jika disertai dengan itu tadi, maka bahaya. Bisa mengindikasikan adanya apa? Adanya permasalahan yang lebih kompleks dari sapinya jenengan. Kita lanjut. Yang ketiga, penyebab bulu rontok pada pedet. Penyebab bulu rontok pada pedet setidaknya kita bisa membedakan menjadi yang pertama, masalah metabolisme. Metabolisme terkait apa? Terkait nutrisi yang masuk selama dia menjadi pedet. Bisa jadi mengalami ketidakseimbangan nutrisi. Hiperprotein, belum waktunya dicombor, jenengan combor. Belum waktunya diberi ampas, jenengan kasih ampas, sehingga yang terjadi adalah hiperprotein atau kelebihan protein. Ini juga menyebabkan perut cindilen atau perutnya buncit. Yang kedua terkait dengan ektoparasit, bisa itu kutu, kudis maupun jamur. Sedangkan yang ketiga bisa karena mismanagement, karena kotor, karena ingus dari induk, karena infeksi bakteri juga bisa. Jadi penyebab bulu rontok jenengan bisa membedakan masalah metabolisme dari pakan, masalah ektoendoparasit ya, atau parasit merugikan jamur dan lain-lain, atau infeksi bakteri yang didahului dari mekanisme alergi. Oke, siap. Kita lanjut Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat, luka belatung. Luka berbelatung di paha, obatnya apa? Begini, saya kasih tahu. Jika sebuah luka sudah mengalami belatung, sudah dibelatungin, itu artinya sudah terjadi kerusakan yang cukup parah di lapisan terluar dan lapisan dalam dari kulit. Nah, jika ini terjadi di paha dan di persendian, yang terjadi adalah kerusakan jaringan. Biasanya meskipun bisa sembuh, kadang-kadang seekor sapi akan mengalami penebalan lapisan dan dia akan dingklang permanen, sulit tidur, ataupun sekali tidur dia akan sulit bangun. Laskar Ngarit, itu yang perlu jenengan ketahui. Nah, solusinya jika luka ini sampai berbelatung, maka jenengan saya sarankan segera memanggil tim medis, bisa dokter, bisa mantri. Karena apa? Ini belatung harus diambil secara manual, yang pertama. Yang kedua, jenengan bisa meminta dokter untuk menginjeksi anti belatung. Yang ketiga, jenengan meminta dokter untuk memberikan terapi radang, infeksi, dan alergi supaya infeksinya tidak menjalar. Lalu, jenengan harus memberikan bisa salep, bisa spray gusanek, bisa spray limoksin. Ini untuk menanggulangi masuknya lalat yang nanti bertelur lagi di situ Laskar Ngarit semua. Ya, jadi konkretnya jenengan harus antisipasi di kondisi yang terburuk, yakni penebalan jaringan yang menyebabkan seekor sapi akan dalam tanda kutip cacat, bos. Balik cacat gak payu didolan. Jadi konkretnya segera panggil dokter, dilakukan operasi kecil untuk mengeluarkan belatung. Dokter biasanya akan menginjeksi anti belatung, anti radang, antibiotik, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Pertanyaan yang kelima, keluar darah setelah di IB amankah? Ini pertanyaan yang paling banyak. Bahkan kalau ini di rating, ini pertanyaan paling tinggi. Dan kalau ada yang tanya lagi, akan dapat hadiah 1 set piring cantik beserta sendok dan garpunya. Jadi, apakah aman jika keluar darah setelah di IB? Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa seekor sapi ini dalam satu siklus estrus itu mengalami 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pre-estrus, terjadi 1 sampai dengan 3 hari. Tahapan yang kedua adalah estrus atau puncak birahi, terjadi dalam waktu 24 jam rata-rata.
Tahapan yang ketiga adalah tahapan med estrus, yakni tahapan mens bahasa gampangnya, yakni tahapan di mana keluar darah, dan ini terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Maka kesimpulannya, jika keluar darah setelah DIB itu memang masuk fase med estrus, terjadi 3 sampai dengan 5 hari setelah inseminasi buatan, setelah puncak birahi. Oke, begitu. Yang keenam, pertanyaannya adalah usia sapi Bali mulai birahi. Rata-rata sapi Bali mulai birahi itu usia 12 sampai 16 bulan. Disarankan jangan terlalu muda untuk mengawinkan, terutama jika untuk sapi darah. Apalagi jika jenengan ingin langsung memberikan IB dengan bibit yang gede. Jangan Pak Bos, ditunggu dulu, paling tidak nanti kawin pertama jenengan bisa memberikan inseminasi dengan bibit yang tidak terlalu besar. Baru jika di birahi yang kedua dari kebuntingan yang kedua, jenengan baru bisa memberikan inseminasi dengan bibit yang lebih besar daripada bibit yang pertama. Begitu. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimanakah jika diberi dedaunan dari hutan, mengingat musim kemarau akan sulit hijauan? Prinsipnya tidak masalah jika dedaunan dari hutan tersebut tidak beracun. Oke, kita lanjut. Yang ke-8, jerami kering dan jerami hijau, lebih bagus yang mana dan apa bedanya? Memang disarankan pemberian jerami ini dalam keadaan kering. Yang pertama, memastikan bahwa palatabilitasnya meningkat, dan yang kedua, memudahkan pencernaan. Sedangkan jika jerami hijau diberikan, ini lebih cenderung meningkatkan infeksi cacing hati, laskar ngarit. Jadi apakah tidak boleh? Tetap boleh diberikan jerami hijau atau jerami segar, tetapi selalu disarankan jerami diberikan dalam kondisi kering, karena ini juga untuk mengantisipasi penularan dari si cacing hati tersebut. Siap. Pertanyaan yang ke-9, pedet usia 2 bulan ada benjolan di pusar. Mohon solusinya. Begini, usia 2 bulan kok ada benjolan di pusar? Itu ada beberapa kemungkinan, Bos. Kemungkinan yang pertama, ada proses penundaan tertundanya kesembuhan dari tali pusar. Ini bisa jadi dalam waktu 14 hari awal kegigit induk, terinfeksi, atau sempat ada luka. Sehingga yang terjadi adalah ketika seharusnya jaringan ini sudah pulih, justru menjadi benjol, yang pertama. Yang kedua, bisa merupakan omfalitis. Omfalitis adalah benjolan yang terjadi, radang dan infeksi yang terjadi di tali pusar. Yang ketiga, kemungkinan terjadi abses. Abses ini adalah omfalitis yang berlanjut sehingga terjadi timbunan nanah, timbunan infeksi, timbunan darah pada tali pusar. Kalau ini biasanya akan dibedah. Nah, yang keempat, bisa jadi ini gejala dari hernia atau hernia umbilikalis atau usus yang keluar dari saluran umbilikal dan menjadi bodong bahasanya. Solusinya, jenengan biar tidak salah penanganan, segera panggil dokter dan mudah dipasrah ke wae, Bos, biar tidak salah. Karena kalau seandainya jenengan menganggap itu abses, padahal itu hernia, dan jenengan bolongi, jenengan sayat, jenengan tusuk, yang terjadi adalah jenengan melukai ususnya dan kebanyakan mati, Pak Bos. Konkret itu tadi sudah saya jelaskan. Ada penundaan proses kesembuhan, ada omfalitis, ada abses, dan kemungkinan ada hernia. Pertanyaan yang ke-10, bunting 6 bulan, perut sudah melorot tapi susu belum keluar. Normalkah? Sangat normal, jangan panik. Yang penting nutrisinya jenengan genjot. Hijauan berikan 12% dari berat badan, syukur-syukur jenengan kasih polar. Usia 7 bulan biasakan sudah diberi mineral, dan jangan lupa nanti 1 bulan terakhir sebelum melahirkan biasakan membeli mineral
ditambah dengan gula. Untuk apa? Untuk mempersiapkan proses kelahiran yang akan membutuhkan banyak kalsium, magnesium, ATP, dan gula. Oke lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.